Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro atas nama Syamsul Kawakibu Fuqaha NPM 1901012040 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB akan menjelaskan rangkuman yaitu mata kuliah Fikih Munakahat dari bab 9 sampai bab 14. Adapun bab yang ke-9 yaitu Walimatul Urus. Definisi Walimatul Urus yaitu berasal dari kata al-walam yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak, walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin, tetapi juga digunakan untuk acara-acara yang lain, contohnya seperti khitan dan akikoh. Jadi walimatul urus dapat diartikan dengan perhelatan atau rangkaian mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Adapun hukum walimah yaitu hukum mengadakan walimatul urus yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhurul ulama. Adapun jumhurul ulama itu sendiri yaitu ulama Malikiyah, Hanafiyah dan sebagian besar ulama Syafi'iyah. Sedangkan adab dalam penyelenggaraan walimatul urus yaitu 1. Bila ada kesempatan hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. 2. Apabila tidak memiliki kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Yang ketiga, dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makanan kepada orang-orang yang baik. Selanjutnya, tidak memperkenankan mengundang orang-orang yang kaya dan yang punya dudukan saja, sementara itu orang-orang miskin terlupakan. Yang kelima, itu diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Yang keenam, diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang mungkar dan melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan, serta suguhan khomer. Yang ketujuh, undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun. Yang dimaksud di sini itu tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan. Itu. Dalam melaksanakan walimah ada adab yang harus dihindari. Itu 1. Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak mengundang. 2. Itu alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimah itu mendoakan bagi mempelai. Yang ketiga, yaitu menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Yang keempat, jika dalam walimah perkawinan terlihat sesuatu hal yang dilarang atau perbuatan maksiat, maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan. Yang selanjutnya yaitu menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hukum untuk menghadiri walimatul urus. Menurut ulama Hanafiyah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut jumhurul ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Adapun yang selanjutnya yaitu bab ke-10, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian hak dan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian yaitu arti milik dan kepunyaan. Sedangkan kata
kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan. Hak istri dalam kewajiban suami. Adapun hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami, yaitu mahar, nafkah, pendidikan, dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik. Adapun bab yang ke-11 yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Hak suami kepada dan kewajiban istri itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh seorang istri, sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, seorang istri juga memiliki kewajiban yang melekat pada dirinya, yaitu juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang istri untuk suami, yaitu patuh selama tidak melanggar hukum Islam dan memperlakukannya dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan ketentraman pada suami. Yang ketiga yaitu berkabung untuk suaminya yang meninggal. Yang keempat yaitu memahami posisi suami. Adapun bab yang nomor 12 yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah ialah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya, dari bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun hukum memberi nafkah ialah wajib bagi seorang suami kepada anak-anaknya dengan kadar ketentuannya, yaitu semampu suami dalam menafkahi keluarganya. Jadi di sana tidak dituntut seorang istri meminta nafkah lebih besar kepada suami di atas kemampuannya. Adapun kiswah adalah pakaiannya dengan ketentuan yang pastinya menutup aurat dan pantas dipandang sesuai dengan gaya hidup masyarakat setempat. Tidak perlu mewah, yang penting sudah masuk atau sudah pantas dalam ketentuan agama Islam. Yang kemudian selanjutnya itu tempat tinggal, yang penting terlindungi dari panasnya matahari dan terhindar dari air hujan, serta memiliki penutup agar tidak terlihat dari luar. Ketentuan itu hanyalah batas minimal, semampunya saja. Jika ada kelebihan maka boleh saja memiliki rumah yang mewah. Bab 13 yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Kedudukan harta dalam pernikahan itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu harta bawaan dari masing-masing mempelai, yaitu antara pria dan wanita sebelum menikah. Biasanya sudah memiliki usaha masing-masing. Nah, usaha tersebut menghasilkan harta. Maka dari masing-masing tersebut, harta itu adalah di bawah penguasaan pemilik masing-masing. Yang selanjutnya yaitu harta pemberian orang tua ketika akad nikah telah terlaksana. Harta tersebut dapat berupa bantuan modal dari orang tua atau juga harta yang dihibahkan orang tua terhadap anaknya seperti rumah dan lainnya. Maka ketika terjadi perceraian, maka kembalinya harta tersebut adalah kepada orang tuanya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu harta yang dihasilkan setelah menikah, yaitu bisa dikatakan harta dari usaha suami istri setelah menikah. Itulah yang disebut
harta keluarga. Seperti itu. Adapun yang bab nomor 14 yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Hukum tersebut yaitu sangat dianjurkan, sangat disunahkan apabila seorang pria mampu menjaga aib dari istri tersebut. Adapun ketentuan wanita yang pernah berzina yaitu ketika ia memang sudah benar-benar taubat kepada Allah dan tidak akan mengulanginya kembali. Apabila ia masih mengulangi, maka tidak boleh menikahi, karena sesuai dalam Al-Quran, wanita pezina pasangannya adalah laki-laki yang suka berzina. Namun ketika ia sudah bertaubat kepada Allah, maka muliakanlah dia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari saya. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.